Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Aziza Khairunnisa dari kelas 12-3 SMA Negeri 12 Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang fakta kejadian di masa lalu, asal-usul sesuatu, dan disusun secara kronologi. Nah, macam-macamnya ada dua. Yang pertama, ada fiksi, yaitu novel sejarah. Contohnya apa saja? Contohnya novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua, non-fiksi atau teks sejarah. Contohnya biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Kemudian, ciri dan perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel sejarah bersifat implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan, sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual, sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Yang kelima, teks sejarah tidak memiliki bagian koda. Lanjut, ada struktur novel sejarah. Nah, struktur dari novel sejarah ada pertama orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar belakang waktu, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Nah, pengungkapan peristiwa adalah bagian yang mulai menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik nantinya. Kemudian ada rising action atau menuju konflik. Di sini penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian di mana konflik yang muncul sudah mulai memuncak atau di tahap klimaks. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Kemudian adalah koda. Koda itu bersifat opsional. Tidak semua novel sejarah memiliki koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Kemudian ada struktur teks sejarah. Yang pertama, orientasi. Di sini, pengarang mulai mengenalkan topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada urutan peristiwa. Peristiwa akan dijelaskan secara gradual. Nah, apa itu gradual? Gradual yakni berangsur-angsur, kronologis atau sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini artinya meninjau kembali mengenai topik yang dibahas, dapat berupa kritik atau saran. Kemudian ada ciri kebahasaan cerita teks sejarah. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu tunggal, contohnya ia, beliau, dia, dan nya. Kemudian jamak, contohnya mereka. Yang kedua, keterangan waktu atau masa lampau. Keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung, biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan tempat. Nah, keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Yang keempat, ada konjungsi temporal atau waktu.
Nah, ini merupakan sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrakalimat, yaitu konjungsi yang berada di dalam satu kalimat. Contohnya, setelah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua ada antarkalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contohnya, selanjutnya, sebelumnya, dan lain-lain. Yang kelima ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ini merupakan sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat atau antarkalimat. Intrakalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat. Contohnya karena, sebab, dan lain-lain. Yang kedua, antarkalimat. Contohnya oleh, sebab, itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Dan antarkalimat ini konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat. Kemudian yang keenam adalah nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada suatu nama, seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu modikatif, unsur inti plus pewatas. Contohnya, hari, Rabu, bulan Januari, dan lain-lain. Yang kedua, koordinatif. Semua inti, contohnya, sandang pangan, hak kewajiban, tanah air, dan lain-lain. Yang ketiga, apositif atau keterangan. Contohnya, Raja Majapahit, Raden Wijaya, Jokowi, dan lain-lain. Yang terakhir ada verba. Verba adalah kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, mekan, berkan, dikan, dan lain-lain. Contohnya, melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lain. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.